Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jelata? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini Bang Kica ingin berceloteh tentang Undang-Undang Omnibus Law. Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang dimaksud telah diserahkan oleh DPR RI kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 2020 yang lalu. Artinya, jika dibutuhkan atau diberikan waktu oleh undang-undang selama 1 bulan kepada Presiden untuk mengundangkannya atau menandatanganinya, maka undang-undang dimaksud akan menjadi undang-undang pada tanggal 14 November atau sebulan setelah penyerahan. Apakah Presiden akan menandatanganinya atau Presiden tidak menandatanganinya, undang-undang dimaksud tetap berlaku. Seperti halnya sebelumnya soal Undang-Undang KPK yang Presiden tidak menandatanganinya. Perihal Undang-Undang Omnibus Law memang agak menggelikan jika Presiden tidak menandatanganinya, karena undang-undang dimaksud hadir atas inisiatif pemerintah. Sementara kita lihat di masyarakat masih banyak kehebohan, masih banyak debat, masih banyak kritikan tentang undang-undang tersebut. Minggu-minggu ini kita masih saja dihadapkan dengan kritikan-kritikan yang sifatnya masih soal halaman. Yang satu bilang 1000 halaman, menciut menjadi 900, lalu diserahkan 812 halaman, dan kemudian berubah lagi menjadi 1000 halaman. Tapi pada dekade atau hari-hari belakangan ini, kehebohan soal halaman intensitasnya berkurang. Tentu ini lebih baik, karena ketimbang menghebohkan wadah atau tempat menampung makanan, adalah lebih bijak kita bicara soal makanan itu sendiri. Tak peduli makanan tersebut ditempatkan di piring, di mangkok, atau di rantang. Yang paling pas sebenarnya untuk didiskusikan adalah soal bagaimana makanan itu sendiri. Di kalangan para ahli telah banyak beredar pendapat-pendapat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Dan pendapat-pendapat tersebut tentu sangat menarik untuk kita ikuti. Pada kesempatan ini Bang Kica ingin berbagi soal pendapat dari mereka yang tidak setuju, yaitu salah satunya adalah ekonom Faisal Basri. Faisal Basri tidak menyoroti pasal demi pasal dari undang-undang tersebut. Faisal Basri menyoroti bahwa lahirnya undang-undang tersebut adalah suatu keadaan yang salah diagnosis. Menurut Faisal Basri, apa yang menjadi tujuan utama pemerintah untuk menghadirkan undang-undang tersebut adalah untuk mempermudah investasi, sehingga pada ujungnya adalah dapat menyerap banyak tenaga kerja. Ternyata berdasarkan fakta dan data yang diajukan oleh Faisal Basri, alasan tersebut kurang tepat atau tidak tepat. Bagaimana analisis atau penjelasan dari Faisal Basri? Mari kita ikuti video berikut ini. Ya, ingin semua pakai data, ya, karena ekonomi tanpa pakai data ya bukan ekonomi. Nah, pertama ini tadi Bang Madani sudah sampaikan filosofisnya dari segi leadership. Kemudian salah satu dari ciri pemimpin atau leader yang baik adalah mampu mendiagnosis masalah. Ya. Nah, ini salah diagnosis sudah. Jadi kita gagal. Pak Jokowi menurut saya ini gagal paham. Jadi dia tak hadir sendirian, ya. Sebelumnya telah hadir revisi Undang-Undang KPK, di tengah wabah sudah ada Undang-Undang Minerba nomor 3, ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan ada Perpu yang dijadikan keranjang sampah untuk memasukkan semua agenda para oligark. Jadi bukan tentu saja tidak semua, ya, tapi agenda oligark ini sudah masuk di sini. Misalnya pasal 5 ayat 1 yang menurunkan tarif pajak gitu. Kemudian juga Perpu ini tidak berbicara tentang bagaimana memerangi COVID, bukan. Jadi ini Perpu bukan undang-undang darurat untuk menghadapi keadaan darurat, tapi untuk menghadapi dampak ekonomi. Nah, kemudian sejak awal sudah gagal paham nih, ya. Kalau kita lihat Jokowi di videonya di sini mengatakan dengan tangan sebelah kiri atau sebelah kanan, saya lupa, sebelah kanan jarinya, 5 jarinya langit akan meroket gitu. Jadi dia nganggap remeh gitu, mengelola ekonomi itu tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian Pak Jokowi heran sendiri dia. Ibarat orang sakit, kita ini baik semuanya, katanya. Siapa yang bilang baik?
kolesterol baik, jantung baik, paru-paru baik, darah tinggi juga nggak ada. Tapi kok nggak bisa lari cepat? Ini ucapan Pak Jokowi seusai sidang kabinet 2018 5 Januari. Ya jadi nganggap tidak ada apa-apa gitu. Kalau tidak ada apa-apa kok ada omnibus gitu kan. Itu pertama. Kemudian ini dia yang Pak Jokowi katakan kok ekonomi nggak bisa lari cepat ya. Tadi kan nggak bisa lari cepat nih. Larinya malah lebih lambat dari 7 ke 6 ke 5 sebelumnya 8 bahkan. Kemudian ini tren-trennya turun semua nih. Kita lihat turun ini gara-gara pandemi ya, anjlok ya, semua negara alami. Kemudian ini target Pak Jokowi yang ke langit itu, tapi realitasnya demikian. Ya, jadi seperti mulut buaya yang makin menganga gitu antara realitas dengan target. Kemudian di 5 tahun ke depan udah dikoreksi tidak tinggi-tinggi lagi 8% gitu ya, tapi ratanya 6%, pakai 2 skenario bahkan ada yang optimis, ada yang pesimis 5,7. Ini pun tidak akan tercapai, perkiraannya cuma 3,4. Nah, kemudian cari kambing hitam kan? Kambing hitamnya apa? Investasi. Jadi penghambatnya dari investasi, Pak Jokowi bilang saya akan kejar dan hajar. Benar dihajar kita semua ini oleh omnibus. Nah kemudian Jokowi sebut belum ada kebijakan investasi yang nendang. Sungguh dia menafikan keberhasilan dia sendiri yang harus kita akui cukup banyak kan? Cukup banyak. Nanti saya bahas. Nah kemudian di kipas-kipas nih oleh orang-orang dekat dia, namanya Muldoko. Dia bilang nih KPK nih sumber masalah. Kemudian wakil ketua pemenangan, tim pemenangan RUU KPK yang baru maksudnya bikin iklim investasi makin kondusif, kan luar biasa. Kalangan pengusaha tanggapi positif revisi undang-undang KPK ya. Muldoko sebut macam-macam dari dia. Nah inilah, jadi pertama kali KPK dulu yang dilemahkan ya, padahal yang bikin kepala pening paling pening kepala pengusaha adalah korupsi. Tapi korupsinya justru KPK-nya yang dikubur. Tapi kita jangan tinggalkan KPK ya. Jangan kita tinggalkan KPK, masih banyak teman-teman KPK kita yang berupaya untuk melakukan semaksimal mungkin yang mereka bisa tengah iklim yang semakin susah buat mereka. Kita dorong terus mereka untuk berbuat yang semaksimal mungkin. Nah hadirlah untuk ini semua omnibus ya. Sebetulnya ada 3 omnibus itu, Cipta Kerja, Perpajakan, Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara belum kedengaran. Perpajakan ini sudah kebelet, mereka tidak bisa menunggu lagi dibahas di DPR, mereka masukkan di Cipta Kerja ya, jadi klaster baru yang di RUU-nya tidak ada, di DIM-nya tidak ada, masuk di tengah. Saya tidak tahu ini secara hukum seperti apa. Nah omnibus Cipta Kerja sendiri karpet emas buat pengusaha minerba, melucuti hak normatif pekerja, mengumpulkan ketentuan pelindungan lingkungan, mengurangi kewenangan daerah, menghilangkan atau setidaknya meminimumkan sanksi pidana bagi pengusaha kalau melakukan hal-hal yang menurut undang-undang sebelumnya itu tidak boleh. Nah ini tak sabar menunggu seperti yang saya katakan, dikebut dulu nih karena 6 perusahaan batubara terbesar konsesinya mau habis. Nah kalau tidak ada undang-undang ini, tidak ada omnibus, tidak ada undang-undang minerba, maka mereka harus mengembalikan konsesinya kepada negara dan negara berencana untuk memberikannya kepada BUMN di era ibu ini. Kemudian mereka tidak boleh melebihi konsesinya melebihi 15.000 hektar dan macam-macam itu. Nah mereka berusaha menyelamatkan diri dengan all out gitu. Nah kemudian salah sasaran, katanya kan tadi investasi kan, investasi jemblok, investasi rendah. Nah saya ingin sekedar memetakan saja PDB itu produk domestik bruto, barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekonomi. Itu terdiri dari 3 komponen, konsumsi, ada konsumsi rumah tangga, ada LNPRT, ini lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, ini kecil sekali, mungkin NGO di sini kira-kira. Kemudian pemerintah, konsumsinya 8,8, jadi yang paling besar adalah konsumsi rumah tangga. Ada investasi ada beberapa jenis, yang terbesar adalah bangunan dan mesin, sisanya kalau saya gabung 4,6. Ekspor dan impor. Nah, kalau kita lihat ekspor dan impor minus 0,5%, artinya impor kita lebih besar dari ekspor. Ini persen terhadap PDB. Tapi 0,5 kan mendekati 0 ya. Jadi kita bisa abaikan ekspor impor ini. Konsumsi bergantung pada masyarakat. Nah, yang diacu oleh pemerintah dalam omnibus adalah investasi ini. Nah, kita lihat investasi kita. Ya. Investasi itu share-nya 32,3% terhadap PDB. Tinggi banget. Ah, ini dia. 32,3% itu lebih tinggi dari rata negara berpendapatan menengah atas dan menengah bawah, dan mencapai puncaknya di era Pak Jokowi gitu. Ini kan pencapaian spektakuler kalau menurut saya ya.
spektakuler sekali, itu naik tajam gitu dan nggak turun-turun, praktis stay pada level di atas 30%. Yang terbesar di ASEAN, ya, terbesar di ASEAN dan terbesar tertinggi di ASEAN dan tertinggi di BRICS. BRICS itu Brazil, Rusia, India, China dan South Africa. Kecuali China memang beda, ya. China lebih tinggi dari kita. China memang sangat berbeda. Tapi China pun udah sadar dia ketinggian investasi ketinggian juga nggak bagus, makanya mulai turun. Kemudian dari segi pertumbuhan, tadi level pertumbuhan investasinya di era Jokowi naik terus dan lebih tinggi dari Brazil, China. Ini China nih. Kita lebih tinggi dari China, lebih tinggi dari Malaysia, Filipina dan Thailand gitu, ya. South Africa juga. Jadi hampir sama dengan India, tapi memang kita kalah dengan Vietnam yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi primadona. Nah, kemudian dari segi asing, kan salah satunya Omnibus ini untuk attract undang investor asing. Investor asing di kita itu besar, 20 besar di dunia. Ini laporan PBB yang terakhir, United Nations Conference on Trade and Development. Kita tuh nomor 18. Thailand tidak ada, Malaysia tidak ada, Vietnam tidak ada. ASEAN itu cuma Indonesia dan Singapura di posisi ketiga. Kan keren, siapa bilang investasi jeblok? Kemudian ini survei menunjukkan bahwa 48,1% pengusaha asing di Indonesia akan menambah investasinya. Nomor 3 setelah China dan India. China kasat mata makin gandrung datang ke Indonesia. Tadinya Indonesia itu di posisi 44 bagi investor Cina, sekarang nomor 26. Kemudian di mata Jepang paling promising di dunia itu adalah India. Indonesia pernah 2013 turun memang, tapi Indonesia masih di posisi sangat terhormat nomor 5. Kemudian asing itu memang tidak pernah kita jadikan andalan utama. Kenapa tiba-tiba Pak Jokowi mau membanjiri investasi asing? Asing itu selalu kecil di dalam total investasi di Indonesia, 1/15 saja. Kenapa? Karena kita secara sengaja membuat barikade yang sangat tinggi, pagar yang sangat tinggi, berduri, yang membuat asing itu susah masuk. Pagar kita itu tertinggi ketiga setelah Filipina dan Saudi Arabia. Kenapa tiba-tiba Pak Jokowi balik arah gitu ya? Nah, apa itu barikadenya? Dalam bentuk larangan atau restriksi, asing itu tidak boleh 100% punya saham, harus bagi-bagi dengan nasional. Nah, sekarang mau dikasih asing 100%, ya silahkan gitu. Tapi nggak usah pakai omnibus segala ya. Rilekskan aja ini, negatif investasi dan sebagainya. Selesai, kenapa harus omnibus gitu. Kemudian ini salah lagi. Setelah saya argue pemerintah itu bahwa investasi tidak benar, jawaban pemerintah gini, iya tapi investasi yang masuk tidak padat karya. Nah ini kan, investasi yang masuk tidak padat karya. Nah, saya lihat angka pengangguran di era Pak Jokowi turun terus kok, mencapai level terendah. Nah, gara-gara pandemi yang naik wajar. Tapi sudah on the right track, Pak Jokowi menurunkan angka pengangguran. Nah kemudian masalahnya adalah di tengah kita ingin menciptakan lapangan kerja, selebar-lebarnya pintu buat pengusaha China dibuka. Itu dia. Ini ya saya perkirakan ini wisman dari China itu bukan wisman untuk wisata nih pasca pandemi ya, kan nggak ada wisatawan pasca pandemi. Kita lihat China yang masuk ke Indonesia itu bulan Juni 2000, bulan Juli 2700, bulan Agustus 3700. Ya, yang sudah pasti yang lewat udara ini lewat Manado nih, jadi Samratulangi. Jadi Samratulangi tiba-tiba jadi favorit buat China nih. Ini kita lihat Samratulangi ini pesawat-pesawat dari China, semuanya dari China. Nah ini kalah Bali sekarang murah rai. Nah berarti kan Samratulangi ini bukan buat wisata. Kalau mau wisata kan namanya Bali. Nah kemudian saya telusuri lagi, ini kan sampai Agustus, Oktober masuk lagi 260 pekerja di Bandara Morowali dari Manado nih, dari Manado ya, itu nomor pesawatnya ada. Kemudian Sabtu 10 Oktober masuk lagi, datanya belum saya temukan tapi ada masuk. Kemudian pada bulan September Virtu ya, Virtu ini nomor 2 terbesar smelter itu masuk mengumumkan di China lewat website. Ini mereka ini kalau saya klik itu ya keluar tapi bahasa Mandarin kan. Tapi saya sudah punya. Nah nanti kalau mereka tahu ini mereka delete ini. Nah, tapi saya sudah print isinya itu. Jadi aman kita. Nah dia ingin merekrut tenaga kerja dari Indonesia 607 pekerja.
Syarat pendidikan minimumnya terbanyak adalah SMP, SMA, dan sekolah teknik, menengah teknik. Usianya di bawah 45 tahun, gajinya di kisaran 7.000 sampai 24.000. Jabatannya petugas keamanan, pekerja bongkar muat, koki, pengemudi eskavator, truk derek dan forklift, manajer gudang, ahli statistik, montir dan operator. Jadi nggak benar yang dibilang Luhut Panjaitan itu. Yang tenaga-tenaga ahli mau bikin pabrik baterai, nggak ada pabrik baterai di sana sampai sekarang. Rencana pun persiapan pun belum ada. Nah jadi kita nggak dapat apa-apa. Pekerja itu justru banyak dari Cina dan mereka pakai fasilitas visa kunjungan. Jadi kalau kita mau tenaga kerja, ya ketatkan dong. Jangan seperti ini kita jebol terhadap tenaga kerja dari China, sementara kita tidak mampu dan janjinya pakai omnibus law. Ya, Gitu. Sobat Jelata, itu tadi salah satu pendapat dari mereka yang tidak setuju dengan omnibus law, yaitu ekonom Faisal Basri. Faisal menguraikan, bukan hanya sekedar tidak setuju, tetapi Faisal menguraikan dengan fakta dan data-data soal investasi, soal segala macam tren atau statistik atau grafik dalam ekonomi. Dan tentu saja Faisal tidak menguraikan pasal demi pasal Omnibus Law. Faisal lebih menyoroti kepada alasan kenapa Omnibus Law diinisiasi atau dibuat oleh pemerintah. Tentu kita tak hendak mengomentari soal apakah pendapat Bang Faisal tersebut benar atau tidak benar, relevan atau tidak relevan, karena bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah agar kita tidak seperti yang ini. Alangkah baiknya jika kita menambah referensi, menambah cakrawala, menambah informasi, baik dari mereka yang setuju maupun dari mereka yang tidak setuju, sehingga kita tidak terombang-ambing dalam satu sikap yang kita sendiri tidak memahaminya. Demikian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.